Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi meteran atau listrik lampu mati sendiri, hidup sendiri. 10 detik hidup sendiri. Biasanya ada alarm beban lebih. Oke, lanjut saja. Meteran digital token ini adalah meteran yang menggunakan rangkaian elektronika dan memiliki sensitivitas yang sangat tinggi sekali. Jadi rangkaian yang ada di sini di dalam rumah, instalasinya harus benar-benar bagus. Tidak ada kabel yang tembus atau anggang-anggang. Kabelnya, isolasinya haruslah dalam keadaan sempurna. Oleh karena itu, yang pertama kali dilakukan adalah apa saja peralatan yang sedang dipakai. Misalnya saat menyalakan AC atau lampu, lalu listrik mati sendiri dan hidup sendiri, berarti masalahnya itu berasal dari AC atau lampu itu. Ada instalasi yang tembus atau groundnya jelek. Jadi coba dimatikan. Lalu kita amati lagi, apakah masih terjadi seperti itu atau tidak. Jika masih terjadi seperti itu, mati sendiri lagi atau mati lagi. Jika masih mati lagi, nyalakanlah peralatan yang tadi dimatikan, lalu matikanlah kulkas. Pindah peralatan yang lain, kulkas atau lampu yang lain dimatikan. Lalu kita amati, apakah masih terjadi lampunya mati sendiri atau tidak. Begitu seterusnya. Jika masih mati lagi, berarti lanjut ke peralatan yang lain sampai ketemu. Jika saat semuanya lampu dan lain-lain sudah dimatikan lalu diamati, tidak ada yang mati, tidak ada yang mematikan lagi sampai ketemu ya guys ya. Tapi jika tidak ketemu guys, misalnya kalian ganti yang lain, tetap saja meterannya ini mati sendiri, hidup sendiri. Kalian matikan semuanya guys, matikan semua peralatan, lalu amati apakah listriknya mati sendiri atau tidak ya. Nah, jika terjadi listrik mati sendiri padahal tidak ada beban, semuanya sudah mati ya, tapi kok masih mati sendiri, berarti masalahnya ada pada instalasi kalian. Instalasi power kalian perlu dicek kembali. Apakah ada kabel yang tembus, kabel yang anggang-anggang, kabel yang kosong, nolnya baik apa enggak. Berarti harus dicek semua ke atas atap ya guys ya. Tapi jika salah satu, misalnya AC kita matikan dan sudah tidak jebret lagi, berarti masalahnya ada di AC ini ya guys ya. Mungkin AC-nya short atau kabelnya tembus atau bisa juga arus startnya tinggi. Jadi saat merunning AC dia langsung mati sebentar. Seperti itu ya guys ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalian belikan soft start atau pasang kapasitor pada AC. Jadi tidak ada arus yang tinggi saat start. Begitu ya guys ya.
saya belum menemukan masalah seperti itu secara langsung ya guys ya. Jika ada yang dekat-dekat sini ya mungkin bisa saya bantu untuk solusinya bagaimana. Itulah solusi troubleshooting menurut tukang listrik di pabrik ya guys ya. Kalau di pabrik itu guys, dideteksi satu persatu dari mana sumber masalahnya dahulu. Jika semua sudah dimatikan tapi masih mati hidup, berarti masalahnya ada di kabelnya ini. Kabelnya ya guys ya, ada di instalasinya. Oke guys, kalau ini berembun, ini juga kadang masalah ya guys ya. Ada tanda periksa, itu berarti ada yang sedikit short body, isolasinya jelek, jadi muncul tanda periksa. Oke guys, itu dulu saja. Jika kalian ada masalah listrik, bisa kalian tanyakan. Kalau bisa ya di foto atau di video guys ya, di upload, jadi kita tahu kondisi sebenarnya, jadi kita mudah untuk membantunya. Ada tambahan lagi ya guys ya. Jika saat lampu mati, coba cepat-cepat lihat indikasinya ini ya guys ya, untuk memastikan apakah benar-benar dari KWH-nya yang mematikan, karena ini ada relaynya, ataukah yang mematikan itu di sekring atau di MCB ya guys ya. Nah itu guys, pisahkan ya, masalahnya itu di MCB yang sekring ini, MCB apa di KWH, di MCB KWH ya guys ya. Soalnya saya juga pernah mengalami listrik mati sendiri, hidup sendiri, itu masalahnya ada pada sekringnya. Sekringnya itu sudah karatan, switchnya itu sudah kotor atau rusak ya guys ya. Jadi kadang nyambung, kadang enggak, kadang nyambung, kadang enggak. Jadi bisa juga karena sekring atau MCB ini ya guys ya. Misalnya yang di KWH itu kalian cepat-cepat lari jika mati tapi nggak ada alarm, bisa juga dari sininya guys ya. Solusinya untuk memastikannya gimana guys? Ini kalian jumper aja dulu sementara. Jika kalian jumper, kalian sambung nggak pakai sekring atau MCB, nggak mati lagi, berarti masalahnya ada di sini guys ya. Jadi kalian ganti sekringnya atau MCB-nya. Begitu ya guys ya. Itu untuk mendeteksi ya guys ya. Jadi listrik mati sendiri, hidup sendiri itu enggak cuma KWH-nya. Bisa juga KWH-nya memang, bisa juga memang bebannya lebih. Bisa juga sekringnya yang rusak. Bisa juga instalasinya yang bisa juga instalasinya yang ada di rumah kalian. Jadi banyak penyebabnya guys ya, jadi harus dipisah satu-satu. Yang masalah itu bebannya, instalasinya, MCB atau sekringnya, atau KWH-nya. Oke guys, semoga kalian paham ya guys ya. Oke guys ya, kalian pasti bisa lah, kalau yakin aku kalian bisa. Kalau mati langsung lari ke sini, lihat alarmnya apa, ada alarm atau enggak. Kalau nggak ada alarm, periksa sekring atau MCB-nya guys ya. Mungkin kotor, sudah gosong, karatan atau apa ya. Atau juga apakah beban kalian ini memang lebih bebannya, daya kalian berapa. Oke, jika dayanya memang sesuai ya mungkin saja ada instalasi kabel sekringnya. Tapi ya itu tadi, harus kalian pisahkan dulu satu persatu agar jelas masalahnya itu ada di mana. Oke ya guys ya, saya tambahkan lagi guys, ketik kode 86 ya guys ya. Untuk last current trip itu nihil ya, 86 ya guys ya, 86. Current trip, over current enggak guys, enter, nihil ya. Berarti ini nggak pernah kelebihan arus start, arus lebih nggak pernah ya guys ya. Oke guys, saya tambahkan lagi guys. Lalu ada kode 68 guys ya.
68 kode beban lebih terakhir guys, kita cek guys. 68 oh 0 ya, jadi ini tidak pernah beban lebih ya guys ya. Kalian jika listrik kalian mati hidup bisa kalian periksa tadi ya guys ya, 68 sama berapa tadi ya. Nah itu guys ya, dicek itu bertambah apa enggak. Misalnya tadi 1 kali, terus habis mati hidup lagi 2 kali, ya berarti itu memang masalahnya karena beban tinggi atau karena arus start over current ya guys ya. Semoga jelas ya guys ya. Nanti saya tampilkan. Oke guys, jika listrik kalian mati hidup untuk meteran heksi, eitron, dan kon, yang kalian lihat adalah kode nomor 68. Kalian cek nomor 68, tekan enter, lalu lihatlah berapa kali trip karena beban lebih guys. Kalian amati, jika jumlahnya awalnya misalnya 1, lalu biarkan mati sendiri, hidup sendiri, cek lagi apakah berubah jadi 2 atau enggak ya guys ya. Kalau berubah jadi 2 berarti itu murni karena beban lebih, dan masalahnya memang beban lebih atau instalasi atau peralatan yang tembus, atau nolnya jelek juga bisa ya guys ya. Oke guys, jika 68 sudah kalian cek, ada lagi guys, coba cek nomor 86 guys, overload last trip guys, overload trip last time. Kapan terakhir kali overload ya guys ya, kapan terakhir kali overload ya, jamnya ada di sini ya guys ya, 86. Oke ya guys ya, itu saja yang bisa kalian lihat jika lampu lampu PLN kalian mati sendiri, hidup sendiri ya guys ya. Dan di sini juga ada kode lengkap ya guys ya, bisa kalian baca satu-satu. Total KWH berapa, tarif daya, batas daya, status ampere berapa, daya yang sedang dikonsumsi berapa, sisa KWH, kospi, daya semu, tegangan, lengkap ini ya guys ya, untuk kalian lihat apa saja ya guys ya. Ya ini untuk yang ada 821, 822. Ini kode untuk meteran yang heksi atau ITR atau kon. Nah ini loh guys ya, coba kalian perhatikan nomor 01, ada test load switch. Memang ada switch load untuk meteran digital ya guys ya, jadi tidak sampai mengetripkan MCB guys ya, karena dia sudah digital, ada relaynya, relay switch ini, jadi langsung dimatikan di KWH nya, tidak mati di MCB-nya, karena kecepatan digital itu lebih sensitif, lebih cepat daripada yang ada di mekanik, yang di MCB mekanik itu. Oke guys, ya guys ya, semoga paham ya guys ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas ini yang punya webnya Terangi Negeriku, lengkap sekali.